biasa, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, Ibu akan langsung dulu ya. Bagi yang hadir silakan angkat tangan. Siap, Bu. Rizal, ya. Amin. Amira. Anda Rofian. Baiklah, kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu punya soal untuk kalian. Soal ini merupakan soal prates. Soal prates ini adalah soal untuk mengetes kemampuan awal kalian. Soalnya ada 3 nomor, silakan kalian isi. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kalau nggak ada, perhatikan ke depan. Semuanya duduk manis, nggak ada yang pegang HP dan sebagainya. Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Pertama, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pengertian gelombang mekanik, kemudian karakteristik gelombang mekanik beserta dengan besaran-besarannya. Nah, hari ini Ibu ingin mereview kembali. Adakah di antara kalian ini yang masih ingat apa sih pengertian gelombang mekanik itu? Ada, Bu. Coba, Indah silakan. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan media teramatan. Oke, dari gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan media ya, medium teramatan. Nah, adakah yang bisa memberikan contohnya? Saya, Bu. Coba Fatimah. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang air, gelombang transmera, gelombang longitudinal. Kemudian, mengapa gelombang air disebut sebagai gelombang mekanik? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Riza, silakan. Karena gelombang air membawa energi yang merambat melalui medium air. Oke, mari kita buka kalian semua. Pada pertemuan kali ini, Ibu menerapkan model pembelajaran namanya model PBL. Model PBL itu adalah model Problem Based Learning berbantuan PowerPoint. Kemudian, di dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat gelombang dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan dengan benar. Artinya nanti kalian disuruh untuk melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, kalian mengambil data, kemudian menganalisis hasil pengamatan. Setelah itu baru kalian melakukan percobaan. Nah, ini seperti yang kita lakukan di 3 hari yang lalu. Paham sampai sini? Paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Apa sih manfaat kita mempelajari sifat-sifat gelombang? Yang pertama, supaya kita bisa mengetahui sifat-sifat gelombang mekanik. Ya, nanti kita bisa mengetahui apa saja sih sifat-sifat gelombang mekanik itu. Terus yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana terbentuknya sifat-sifat gelombang mekanik itu. Paham sampai sini? Oke, kalau paham silakan perhatikan video ke depan. Ibu. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, perhatikan di sini. Ketika misalnya dijatuhkan sebuah batu di dalam air tersebut, apa yang terjadi? Gelombang akan membentuk gelombang lagi. Setelah dari itu, ada yang bisa menjawab? Ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita mempelajari tentang sifat-sifat gelombang mekanik. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 14 orang. Jadi satu kelompok itu 4 orang.
depan. Perwakilan dari setiap kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil hal dan bahan yang kita gunakan untuk saat pengajian. Ambil satu. Kalian harus mengisi dulu nama, ya. Nama di situ nama kelompok kelompok 1, 2, 3, silakan isi kelompok berapa, kemudian tulis anggota kelompoknya. Setelah itu kalian baca petunjuk penggunaan KPD-nya. Dan apa yang diinginkan oleh KPD ya, itu yang kalian baca. Kemudian yang kedua, kalian harus mengisi hipotesis atau dugaan sementara. Buka di halaman berikutnya di orientasi peserta didik. Untuk mengisi hipotesis atau dugaan sementara itu kalian silakan amati gambar, kemudian baca apa yang ditulis di sampingnya itu. Setelah itu kalian juga baca tentang tujuan percobaan. Nah, dari tujuan percobaan dan gambar itu kalian bisa merumuskan hipotesis. Paham sampai sini? Paham. Kelompok 3 paham? Paham kelompok 3? Paham. Oke. Silakan isi dulu. Silakan dibaca materi pada LKPD beserta materi yang ada di bahan ajar untuk mengisi latihan soal pada bahan ajar LKPD. Silakan. Oke, perhatikan sebelum kita melakukan praktikum, di situ ada beberapa langkah percobaan yang kalian harus lakukan nanti ya. Oke, kalau sudah kita melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat gelombang. Oke, silakan mulai. Kita lihat ya, sebentar. Perhatikan dulu. Mari kita berspeaking dulu agar kita bersemangat dalam kita menerima pelajaran. Misalnya atau permainannya, misalnya kalau ibu menyebutkan nama satu temannya yang lain menyebutkan lagi temannya yang lain lagi. Jadi kalau salah berarti tidak konsentrasi. Perhatikan baik. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Artinya. Oke. Lanjut. Silakan kalian analisis apa yang kalian amati tadi berdasarkan percobaannya. Kalian isi bisa tadi untuk pemantulan, kenapa bisa terjadi pemantulan. Kemudian untuk pembelokan gelombang, kenapa bisa terjadi pembelokan gelombang. Interferensi juga seperti itu ya, sampai dengan pembiasaan. Silakan analisis, ibu kasih waktu selama 2. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, mari kita melakukan presentasi dari hasil analisis dan percobaan tadi. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah, kelompok 1 bagaimana? Siap maju ke depan? Siap. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keraguan karena gelombang bertemu pada waktu yang bersamaan. Destruktivitas, tak sefase. Gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena gelombang tidak bertemu pada waktu yang bersamaan. 4. Pembiasaan, refraksi. Pembiasaan terjadi karena sinar yang datang dari medium regang ke medium rapat dengan sudut tertentu akan membelok mendekati garis tegak lurus bidang batas antara udara dan air, atau dapat dikatakan cahaya melewati dua medium dengan kecepatan yang berbeda. Demikian hasil pengamatan kami. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Berdasarkan pemaparan Anda tadi, bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda katakan gelombang pada dipantulkan apabila mengenai penghalang yang keras? Kami dari kelompok 1 kami coba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai penghalang yang keras. Itu berdasarkan hasil percobaan kami. Setelah kami menjatuhkan setetes air pada wadah yang keras yang berisi, kemudian terbentuk sebuah gelombang. Dan gelombang tersebut dapat dipantulkan ketika mengenai wadah keras tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Berdasarkan hasil percobaan kami, dapat kami simpulkan bahwa 1. Sifat-sifat gelombang mekanik terdiri dari pemantulan atau refleksi, pembelokan atau difraksi, interferensi atau dipadukan, pembiasaan atau refraksi. 2. Semakin cepat celah gelombang yang digunakan maka semakin pendek gelombang yang dihasilkan berkirun. Sebaliknya semakin lebar celah karyawan yang digunakan maka panjang gelombang akan semakin panjang. 3. Gelombang mekanik merambat melalui medium perambatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, berdasarkan hasil percobaan Anda, mengapa Anda bisa simpulkan semakin sempit celah karton yang digunakan, maka semakin pendek gelombang yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin lebar celah karton yang digunakan, maka panjang gelombang akan semakin panjang. Sekian pertanyaan dari kelompok 3 tersebut. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Berdasarkan hasil percobaan kami, ketika kami teteskan air pada sebuah wadah yang berisi air yang diberi penghalang berupa celah sempit, maka akan terjadi difraksi gelombang atau pembelokan gelombang. Dan panjang gelombang yang dihasilkan adalah pendek karena ceruknya kecil, dan panjang pendeknya panjang gelombang yang melewati celah tersebut bergantung dari sempit dan lebarnya celah. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bersatuannya. Kami dari kelompok 3. Sifat-sifat gelombang mekanik terdiri dari 1.
ketiga. Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. 3. Pembiasa adalah perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda atau peristiwa level gelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaan dari kami, bisakah Anda jelaskan proses terjadinya pembiasaan gelombang? Kami dari kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pembiasa gelombang terjadi karena sinar yang datang dari medium regang ke medium merapat dengan sudut tertentu akan membelok mendekati garis 30 bidang batas antara udara dan air. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Sifat-sifat gelombang itu ada 6 ya. Apa saja itu? Ada yang bisa? Apa saja sifat-sifat gelombang? Coba semua punya. Apa saja sifat-sifat gelombang? Oke, apa? Coba. Pemantulan, pembiasaan, pelenturan, pembiasaan, pelenturan, perpaduan, polarisasi, dispersi. Oke, jadi ada 6 ya. Ada pemantulan. Masalahnya apa? Refleksi. Ya, refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah peristiwa perubahan arah rangkaian gelombang ke arah medium asalnya saat mengenai dinding penghalang. Dan apa lagi yang keempat? Pembiasaan. Apa itu pembiasaan? Bukan pembiasaan. Bedakan pembiasaan dengan pembiasan. Oke. Pembiasaan. Coba siapa namanya? Sarina. Baca. Pembiasaan adalah perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda atau peristiwa perbelokan gelombang Seperti pada peristiwa pemantulan gelombang yang datang menuju medium yang berbeda akan dibiasakan dan berlaku umum berdasarkan gelombang yang berbunyi. terlalu banyak. Oke, jadi pembiasaan tadi kita sudah melakukan percobaan dengan menggunakan air dan sedotan. Nah, pada saat kita memasukkan air ke dalam gelas, setelah itu kita taruh sedotannya. Apa yang terjadi? Jadi kelihatannya seperti bengkok, tapi aslinya bukan atau tidak bengkok. Namanya pembiasaan. Oke, paham sampai situ? Paham. Ada pertanyaan nggak ada? Tidak. Kalau tidak ada, adakah yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari mulai dari awal hingga presentasi tadi? Ada? Ada Bu. Sifat-sifat gelombang mekanik terdiri dari 1. Pemantulan adalah peristiwa perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya saat mengenai dinding penghalang. 2. Difraksi adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. 3. Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. 4. Pembiasaan adalah perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda atau peristiwa pembelokan gelombang. Oke. Dari hasil pembelajaran kita hari ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, ada beberapa sifat gelombang yang berlaku umum, baik itu untuk gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik. Ini sifatnya berlaku umum ya. Nah, nanti misalnya kalau kalian pelajari tentang sifat gelombang elektromagnetik, tadi bersama ada berapa sifatnya? Ada 6. Tadi seperti yang disebutkan oleh teman kita Afrizal. Yang pertama itu namanya pemantulan atau refleksi. Kemudian apa sih pemantulan itu? Pemantulan adalah peristiwa perubahan arah gelombang ke arah medium saat
penghalang ya. Tadi kita sudah melakukan percobaan untuk pemantulan. Misalnya kalau kita menuangkan air ke dalam sebuah wadah, kemudian wadahnya itu berbentuk keras. Kalau bentuknya lunak, maka tidak akan terjadi pemantulan, ya, maka hanya diserap saja. Kalau pemantulan terjadi pada wadah yang keras, maka akan terjadi membentuk sebuah gelombang. Ya, artinya gelombang itu memantulkan. Kedua, difraksi adalah pembalokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Tadi ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Nah, jadi difraksi itu terjadi pembalokan pada disebabkan karena adanya celah. Nah, misalnya kalau celahnya sempit, maka panjang gelombang yang terjadi itu kecil. Kemudian misalnya kalau celahnya besar, maka panjang gelombang yang terbentuk itu adalah Besar. Itu sebaliknya. Nah, kenapa tadi pada saat percobaannya panjang gelombang yang terjadi adalah kecil? Karena celah yang kalian buat itu adalah Kecil. Paham? Paham. Oke. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Siapa? Nggak ada? Ya. Oke, kalau nggak ada, Ibu ingin memberikan suatu apresiasi kepada kalian seperti biasa ya. Memberikan apresiasi karena kalian sudah kalian sudah bekerja sama dengan baik, sudah berkolaborasi dengan baik. Oke, ini untuk kelompok 1 karena kelompok 1 sudah bekerja dengan baik ya. Jadi sudah kompak, jadi tidak ada yang tidak bekerja, semuanya kompak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu sisakan yang 4 ya, karena nanti itu ada lagi. Kemudian kelompok 2 juga. Kelompok 2. Ngaku pas. Kelompok 2, pendengar. Amin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Semuanya duduk kembali dengan tenang, duduk dengan manis. Ibu punya soal, ini namanya soal postes. Soal postes ini adalah soal untuk mengetahui kemampuan kalian setelah kalian mempelajari seluruh rangkaian materinya, mulai dari apresiasi tadi atau motivasi memberikan sampai dengan presentasi ataupun kesimpulan. Ini untuk mengetes ya, apakah kalian sudah bisa memahami materi yang diajarkan atau tidak? Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, silakan isi Ibu. Ini soalnya ada 5 nomor. Silakan diisi, dibaca baik-baik, jangan dikali-kali doang ya. Harus diisi dengan benar supaya dapat nilai tinggi. Siap, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit. Oke, coba perhatikan semua teman.
literatur dan pembukaan awal sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa silakan kita ulas Sebelum kita berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.